Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ashrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammad قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pencinta dan penggembira atas lahirnya Nabi Muhammad, yang mudah-mudahan insya Allah mahabbah kita, gembira kita, pengorbanan kita tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah duduknya kita di sini menjadi bukti bahwa kita adalah umat yang cinta kepada Rasulullah, layak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma. Wabil khusus yang saya hormati, saya ta'zimi, saya cintai segenap para habaib, para kiai, para alim ulama, asatidz dan ustadzah, khususnya khadimul majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-Sakran Bali Al-Habib Hasan Jailani Al-Kaf, yang saya hormati Al-Habib Hasan Mulakhila, yang saya hormati tamu kita Ustadz Abdullah Jihad, Kiai Haji Salman LC, segenap para pengurus Majelis Rasulullah yang saya hormati, tokoh masyarakat yang hadir, baik Polri, TNI maupun sipil, khususnya Bapak Kepala Dusun yang tadi memberikan sambutan, segenap penjaga majelis Banser, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lanjut ya. Tidak apa-apa, agak malam. Lanjut, siap? Saya setengah jam, tidak panjang-panjang, tapi mudah-mudahan barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis bersama-sama, kita bersolawat zikir kepada Allah. Nasihat yang begitu banyak yang kita terima daripada Kiai Haji Salman dan Ustadz Abdullah Jihad, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Amin Allahumma. Kesimpulan daripada apa yang kita dengarkan, yang pertama, tidak ada orang yang rugi jika gembira dan berkorban atas lahirnya Rasulullah. Yang harus kita masukkan di benak kita malam ini, Pak, demi Allah tidak bakal rugi orang yang gembira dan berkorban atas lahirnya Rasulullah SAW. Sebagai penguat bagaimana Abu Lahab yang dinas oleh Allah masuk di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahab. Ini orang Pak sudah dinas neraka oleh Allah, tapi karena pernah gembira dan berkorban, walaupun sisa umur hidupnya adalah musuh Nabi Muhammad, tidak pernah beriman kepada Rasulullah, bahkan selalu menggembosi perjuangan Nabi Muhammad, tapi tetap Allah hargai pengorbanannya, Allah hargai gembiranya. Dengan setiap hari Senin Allah kasih kompensasi bebas daripada siksa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang harus kita tanamkan di dalam pikiran dan hati kita. Oleh karena itu tadi kita diajak, anjuran dari Ustadz Abdullah Jihad, ayo lek maulid ini, ayo kita gembira. Dengan apa? Bikin maulid, jenengan. Tidak bisa maulid, kata Ustadz Abdullah Jihad, nyumbang. Jangan sampai tidak keluar uang Pak di bulan maulid untuk Nabi Muhammad.
Karena demi Allah manfaatnya sangat besar nanti di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak usah eman Pak untuk Rasulullah. Kalau kita ini mau bersyukur, syukur yang paling besar lahirnya Rasulullah. Jangan nih punya anak, nikmat dari Allah. Karena begitu gembiranya atas kita mendapatkan nikmat anak. Ya Allah, kadang bapak-bapak, ibu-ibu nih gaya acara walimah akikoh sebagai syukur atas nikmat anak akikoh. Kalau laki 2 kambing, perempuan 1 kambing, walaupun tidak wajib. Jangan punya anak laki 1 kambing tidak masalah, tapi afdolnya 2 kambing. Berapa uang yang kita keluarkan? Berapa kambing di Bali ini berapa harganya? 3 juta, 2 kambing 6 juta. Ini untuk kambingnya aja, belum potongnya, belum masaknya, belum panggungnya, bikin acara, belum manggil habaib kiainya, hadrohnya. Mungkin di total 15 juta habis untuk akikoh sebagai rasa gembira atas lahirnya anak. Tapi demi Allah, tidak ada jaminan anak ini bakal menyelamatkan kita di akhirat. Bisakah kita menjamin anak kita menyelamatkan kita di akhirat? Tidak ada jaminan Pak. Kita tidak tahu ini anak bakal menjadi soleh, bakal menjadi soleha, membawa manfaat atau bahkan mudarat yang justru menyebabkan kita masuk ke neraka Allah. Tapi demi Allah, kalau Nabi Muhammad, lahirnya Rasulullah, hidupnya menyelamatkan umat, hidupnya Rasulullah ingin supaya kita ini Pak bahagia dunia, bahagia di barzah, sampai bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, kalau kita ini mau syukuran, mau selamatan, yang harus lebih kita syukuri adalah lahirnya Rasulullah. Ojo eman Pak, saya ini maaf pernah diundang di Kalimantan. Sampai di Kalimantan itu saya dikasih sodoran kertas lembaran sing nyumbang. Yang nyumbang ditulis. Yang aneh, kalau kecil hamba Allah 10.000, hamba Allah 20.000. Kalau sudah besar baru ditulis namanya Haji Ahmad 1 juta. Loh iki kuali. Kenapa yang besar ndak hamba Allah? Hamba Allah 1 juta. Lah kan gitu enak. Sing 10.000 mang niku, yang 10.000 sebutkan namanya biar malu. Ini ndak hamba Allah 10.000, Haji Ahmad 1 juta itu dah. Setelah kita bacakan Fatihah selesai, akhirnya saya terima kasih plus saya sindir. Pak, Bu, sampean yang datang majelis niki nyumbang cuma 10.000, 20.000 nggih. Ayo tajak hitung-hitungan jenengan. Hadir di majelis dapat nasi kotak harga 30.000. Masih dapat aqua gelas harga 5.000, total 35.000. Nah, di Kalimantan itu Pak, pas waktu giam rebutan telur. Jadi ada pohon telur, pas mahalul giam itu berebut telur. Jadi rebutan telur. Telur harga 3.000. Pas rebutan dapat 10. Total 30.000. Tambah nasi kotak plus air 35.000. 65.000. Masih bawa anak 3. Nyumbangi 10.000. Pulang dapat 250.000. Pak, Bu, ini bukan nyumbang, namanya perampokan. Loh iya, malu kita sama Nabi Muhammad. Kalau sudah bulan Maulid ini tidak usah nunggu majelis Rasulullah keliling, tidak perlu nunggu panitia masjid keliling. Yang merasa umatnya Nabi Muhammad datang ke masjid, sumbangkan hartanya, bersama-sama gembira atas lahirnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya Pak, tidak ada orang yang rugi jika berkorban atas lahirnya Rasulullah. Imamul Habib Al-Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih di Malang itu ada wali Pak, wali kutub namanya Al-Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih. Pernah ditanya, Bib, saya ini mau tanya, apa sih yang didapat bagi orang yang gembira
gembira dan berkorban atas lahirnya Nabi Muhammad. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini kenemenan bablas, terlalu banyak berkorban. Jadi kalau sudah masuk bulan Maulid, ya Allah berlebihan. Masjid demi masjid, musola demi musola, yo langgare, yo sekolahne, yo pabrik, semua merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kalau di total mungkin di Indonesia pengeluaran orang Indonesia daripada bulan Maulid ini bisa ratusan triliun, bukan ratusan miliar Pak, ratusan triliun, saking banyaknya. Di Kalimantan itu Kalsel, Banjarmasin itu setiap kampung maulidan selama 40 hari, dan itu per desa, bahkan ada yang per kampung. Jadi pagi di rumahnya Fulan, nanti siang di sini, malam di sini selama 40 hari. Bayangkan Pak. Dan itu semuanya makan. Kalau di total ratusan triliun. Saking akeh, karena begitu banyaknya orang yang bikin maulid di Indonesia. Bahkan sampai nama bulan maulid ini diganti Pak. Lek sampean ten Arab, ke Arab Saudi sana, atau ke Hadramut Timur Tengah, tidak ada. Mereka kenal itu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lek di Indonesia beda, Muharram, Safar, Maulid. Duduk Rabiul Awal. Kenapa? Karena begitu banyaknya maulid di Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya tanya, apa yang mereka dapatkan, Beb? Mereka korbankan begini banyak, yang mereka dapatkan apa? Dijawab oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir Al-Faqih, niki wong al-arif billah, yang sudah mendapatkan titel hakikat kepada Allah. Beliau menjawab, adnal jaza husnul khatimah. Minimal yang paling sedikit yang didapatkan bagi orang yang gembira dan berkorban atas kelahiran Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah tutup umur kita dalam keadaan ibadah husnul khatimah. Amin Allahumma. Jadi ayo yang merasa umatnya Nabi Muhammad wis gak usah eman, tidak perlu disayangkan, keluarkan apa yang kita punya untuk Rasulullah SAW. Insya Allah bakal dibalas di dunia sebelum di akhirat. Di dunia jenengan bakal rasakan manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo di bulan ini kita curi perhatian Nabi Muhammad. Dengan apa? Sudah tadi dikatakan oleh Ustaz Abdullah Jihad, 4 hal. Salah satunya dengan memperbanyak sholat. Ya, si bulan maulid ini dengan memperbanyak sholawat. Apalagi kita nih yang punya hajat. Ya, tadi dikatakan wong sing akeh utange, orang yang banyak utangnya lunas. Bukan hanya lunas, sampai soge, melorot. Celananya ini melorot saking akene duit. Celananya ini sampai sedikit lepas karena banyaknya uang yang dia dapat. Barakah sholawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada hajat, masalah, problem yang tidak bisa dituntaskan dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa bisa beda? Karena rahmat yang Allah turunkan kepada orang yang sholawat, yatasawwar min hawaijin nas, jelmo berubah menjadi kebutuhan kita. Kita ini Pak hidup selalu butuh rahmat. Kita ini bisa napas karena rahmat Allah, bisa punya anak karena rahmat Allah, anak kita bisa menjadi anak soleh-soleha karena rahmat Allah. Kita bisa hadir niki ibadah karena rahmat Allah. Bahkan kelak kita meninggal husnul khatimah dan masuk surga karena rahmat Allah. Pancing rahmat Allah sebanyak-banyaknya dengan sholawat kepada kasihnya Nabi Muhammad SAW. Apa problem kita? Tuntaskan dengan sholawat. Mujarrab. Demi Allah mujarrab. Saya tidak bohong.
Saya ini pernah merasakan sendiri dahsyatnya sholawat. Saya ini Pak, dulu orang Kraksan, asli Surabaya, menikah dapat orang Kraksan. Nah, di Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Niki beliau Ustadz Abdullah Jihad niki senior saya. Di Pondok Az-Zahir Kraksan. Sekarang sudah pindah di Bojonegoro. Dulu waktu saya ini di Kraksan pernah diundang Majelis Khairul Wasilah Banyuwangi, Genteng. Pernah diundang saya di sana. Singkat cerita berangkat karena perjalanan agak jauh Kraksan Banyuwangi, saya bawa santri. Jalanan 4 jam nih. Jalan sampai di sana qoblal maghrib. Maghrib pengajian bainal maghrib wal isya di rumahnya Habib Hadi Al-Mukhtar. Setelah isya tablik akbar Majelis Khairul Wasilah. Subuh kuliah subuh. Paginya waktu itu saya diminta ceramah walimatul urus, ada pernikahan, ceramah cuma sekitar 15 sampai 20 detik. Selesai kembali ke hotel. Singkat cerita, ketika sudah di hotel kita sholat zuhur, siap-siap pulang perjalanan. Waktu perjalanan pulang lewat pinggir Situ Bondo. Pas di Situ Bondo ini banyak makanan laut di sana. Akhirnya mampir panggilan alam, luwe Pak. Sehingga makan. Setelah kita makan, saya sama santri ini makan, saya ambil uang dari tas, saya kasih ke santri. Nanti bayar, kamu bayar ya. Saya mau ke kamar mandi. Oh, naam Ustaz. Iya Ustaz. Selesai dari kamar mandi saya buang hajat, ya. Ada telepon dari istri ngabarkan bahwa anak kurang enak badan di rumah. Karena fokus sama telepon, saya langsung ke mobil. Santri lihat saya ke mobil, lanjut ke mobil juga, berangkat dari Situ Bondo. Di Paiton berhenti isi bensin. Paiton itu ada PLTU rest area di sana, Tanjung Bulukur. Istirahat, beli bensin karena bensin sudah tipis. Berapa Pak? 200.000 Mas, belum naik ini BBM. Premium masih ada. 200.000. Ya, isi. Pertengahan ngisi saya cari tas ini Pak, tidak ada. Saya cari tas tidak ada. Saya cari di kursi depan, kursi tengah, kursi belakang. Innalillah. Cari tidak ada. Tanya sama santri, kamu udah kelihatan tas? Tidak usah. Tak eling-eling, kalau eling-eling saya inget-inget ini, ya Allah, matruk ketinggalan di warung tadi. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Musibah. Saya tanya sama santri, kamu punya uang berapa? Wah, saya enggak bawa uang banyak, Ustaz, cuma 50.000. Itu coba kamu lihat di pinggir mobil ada uang pecahan berapa itu? 5.000, 6 biji, 30.000, total 80.000, Pak. Turun saya dari mobil, minta maaf sama yang jaga. Mas, maafnya, saya ini orang Kraksan. 1 jam dari sini. Tolong Mas, ini uang 80.000, sampai terima dulu. Karena saya punya tas ketinggalan di warung Situ Bondo. Insya Allah kalau sudah sampai di pondok, tiba di pondok, santri saya suruh kembali untuk melunasi kekurangannya. Akhirnya orang tadi ini ngomong, oh enggak apa-apa Ustaz, enggak kenal Habib. Tapi karena melihat saya masih gamisan, kelihatan sangar gitu. Sungkan, enggak apa-apa Ustaz, lanjut aja perjalanannya. Loh jangan. Tetap saya mau lunasi. Enggak Ustaz, enggak apa-apa, saya ikhlas. Loh jangan. Kalau memang mau diikhlaskan sekalian full tank aja mobilnya. Enggak usah nanggung-nanggung, enggak, tetap saya bakal lunasi. Jenengan sing sabar. Ini santri Pak, santri sudah mau kembali Bu. Beb, Ustaz, antum tunggu di sini istirahat, saya mau kembali. Saya bilang, kamu kembali ke Situ Bondo hampir 1 jam, tasnya belum tentu ada. Buang-buang waktu, saya tunggu lama di sini. Khalas. Alladzi li ghairik lam yasir ilaik walladzi kusimlak hasun ladaik. Yang bukan ditakdir menjadi rezekimu, bukan ditakdir menjadi milikmu, bukan ditakdir menjadi jodohmu, gak bakal sampai walaupun ada di depan mata. Nek duduk rezeki, gak bakal sampai walaupun depan mata. Ini kena si kotak nih. Gak tahu saya apa isinya.
Tapi apakah rezeki saya? Belum tentu. Mungkin rezeki ibu-ibu itu di belakang bisa loncat ke sini. Walaupun ada di hadapan saya, kalau bukan rezeki saya gak bakal waladhi kusimlat hasil ladek, yang bakal menjadi rezekimu, takdirmu bakal sampai berapapun jauhnya. Ustadz nasihati santri, Allahumma sholli ala Muhammad. Aslinya di hati yo gak ikhlas. Aslinya di hati yo gak ikhlas. Eman Pak ado-ado niki Banyuwangi. Ini acara 4 acara tentas niku wonten 4 amplop. Tapi karena santri diajari ikhlas. Ayo, insyaallah wis tak rezeki berarti. Insyaallah bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo pulang. Pulang Pak. Dari SPBU ini pulang ke pondok. Mulai dari SPBU sampai pondok full sholawat. Wis. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tas ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. 4 amplop ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Full lah, khusyuk sampai di pondok. Pondok kebelan maghrib. Waktu itu maghrib siap-siap, maghrib sholat berjamaah, ngajar karena di Pondok Az-Zahir itu maghrib ada pelajaran fikih. Setelah itu isya sholat berjamaah, siap-siap acara jam 9. Subhanallah, jam 8 datang orang kampung nganterkan mobil ras putih. Keraksan itu orang Timur Tengah, mayoritas Madura. Ngomong neka compok Nabi Muhammad. Ini rumahnya Nabi Muhammad ini. Mobil ras putih masuk seret. Dikedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini rumahnya Bapak Muhammad Bakir Al-Jufri sesuai KTP. Oh betul, tak lirik tangan kiri ini ada tas saya. Alhamdulillah. Wes tak jamu. Monggo masuk Pak, silakan ayo masuk. Saya tawari makan enggak mau. Kenyang. Akhirnya saya kasih kopi sama roti Maryam, roti Arab waktu itu. Ngobrol, ngalor ngidul, setelah cerita sudah kiri kanan. Terakhir saya tanya, Mas maaf, saya ini mau tanya, ini tas siapa caranya? Kok bisa ada di tangan sampean ini? Iya Ustaz, saya ini orang Sidoarjo, dari Muncar. Biasa pulang lewat Bondowoso. Jadi biasanya pulang itu lewat yang arah Jember sana. Lah kok subhanallah kepingin lewat Situbondo, kepingin ke Pasir Putih anak-anak ini. Sampai di Situbondo kita singgah mampir makan panggilan alam, odo sak nasib. Setelah kita makan ditanya sama yang punya warung, Pak, sampai ini mau kemana? Saya mau ke Sidoarjo. Oh kebetulan tadi ada orang makan di sini tasnya ketinggalan. Karena jenengan ini mau ke Sidoarjo, tolong ini tas dibawa. Di situ di dalam tas ada KTP, diantar sesuai alamat. Perhatikan, yang punya warung berarti lihat isi tas. Di dalam tas ada KTP. Oh, lek wis delok isi tas Bu, ujian dari Allah. Bayangkan kalau sampean yang makan di warung, habis 200.000, pulang dapat tas isinya jutaan. Rezeki mana yang kau susahkan? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini enggak ditanya di dalam tas itu ada KTP, tolong diantar. Subhanallah, karena barokah sholawat yang punya warung dijanjikan jujur ada Allah. Dikasih kepada orang yang jujur. Akhirnya kekuatan sholawat Pak, kehebatan sholawat demi Allah, tasnya jalan sendiri sampai ke pondok. Yang punya warung dijadikan jujur, diberikan kepada orang yang jujur. Tasnya teko dewi. Ini kehebatan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Angkat dari sampai sholawat tak usah ragu. Lo kita hidup di dunia ini pasti punya problem.
Pasti punya masalah, tidak ada orang tidak punya masalah. Setiap kita diuji masing-masing oleh Allah. Ada orang, ya rezeki ini lancar, alhamdulillah, usahanya lancar, keluargane, alhamdulillah, beb, istri solehat, anak sing solehot. Berarti diuji dari anak. Ada yang anaknya luar biasa, alhamdulillah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, tapi mejijer nyicil, kulkas nyicil, sepeda motor nyicil, oma nyicil, TV uripe nyicil terus. Rezeki ini seret, ada banyak utangnya. Loh, ini tadi diceritakan sama Ustaz Salman. Oleh karena itu tuntaskan semua problem itu dengan kekuatan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah seluruh problem kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barokah sholawat. Yang pertama, jadi keistimewaan sholawat itu kita bakal disenangkan di dunia, Pak. Tidak ada orang yang lisannya senantiasa tergerak untuk sholawat, hidupnya susah di dunia. Tidak ada. Yang kedua, kenapa kita harus memperbanyak sholawat? Karena sholawat ini satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah. Kita sholat wajib hukumnya, tapi ada jaminan Allah terima sholat kita. Walaupun kadang sholat kita sah sholat kita secara hukum syar'i, kita laksanakan wudhu, rukun-rukun sholat kita kerjakan, kita jauhi mubtilatus sholat, tapi apakah diterima pahalanya? Belum tentu. Jenengan haji, umroh, habis ratusan juta, puluhan juta, apakah bisa kita nikmati pahalanya di dunia apa di akhirat? Belum tentu. Amalan lain itu untuk bisa diterima secara sah pahalanya sulit, Pak, karena gangguannya hebat. Jadi gini sebenarnya. Lanjut ini. Lanjut ya. Terakhir. Terakhir, kita harus tahu musuh kita. Musuh kita adalah iblis. Musuh ini kita nih, Pak, dudu tonggo. Musuh kita bukan tetangga, musuh kita ini iblis. Apa tujuan iblis, Beb? Tujuan iblis nih, Pak, Bu, bagaimana caranya supaya kita ini kufur, kafir, tidak beriman kepada Allah. Itu visi dan misinya iblis. Tapi alhamdulillah, Beb, masyarakat sini karena berkah majelis Rasulullah, berkah durian Nabi Muhammad, berkah Habib Hasan, kita semua mayoritas Islam, alhamdulillah. Perjuangan para asrafun soleh wali songo, mayoritas Indonesia beragama Islam. Apakah iblis berhenti? Enggak, Pak. Rapat mereka, rapat iblis ini, rapat konferensi meja bundar, gede-gedean rapatnya. Setelah mereka rapat berjam-jam, keluar visi dan misi terbaru. Apa itu? Ya apa caranya? Walaupun kita Islam, tapi kita meninggalkan kewajiban sholat. Karena iblis tahu sholat adalah ibadah yang paling penting. Ibadah yang menentukan ibadah yang lain. Makanya kadang kita ini jualan, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang orang, tapi ditutup emang, gak didoli wae sembahyang, waktunya sholat adzan, iblis bisi, ojo eman, lumayan 100, 200, 100, 200. Buat belanja 1 hari 2 hari, gak apa-apa, juali aja, nanti sholat gampang. Loh iya, sampai hilang sholatnya. Itu memang tujuan iblis, Pak. Ya apa caranya supaya kita tidak sholat? Tapi alhamdulillah, Beb, majelis Rasulullah selalu didatangkan durian Nabi Muhammad, datangkan kiai, datangkan habaib, datangkan ulama. Tahu kita pentingnya sholat, alhamdulillah. Apakah berhenti? Rapat lagi, Pak iblis. Rapat mereka begitu lama. Setelah rapat, visi dan misinya berubah. Apa? Ya apa caranya? Walaupun kita sholat, tapi sholatnya tidak khusyuk. Sedangkan Allah tidak terima
orang yang sholat tapi tidak ada kekhusyuan di dalam sholat, rohnya tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Sah secara ibadah, secara syariat, tapi nilai ibadah pahalanya kosong di mata Allah. Kayak kita ini kadang begitu takbir sholat, Allahu Akbar, eling cicilan. Ibu-ibu takbir Allahu Akbar, eling arisan. Loh iya, nyata ini. Bahkan kadang benda yang hilang berjam-jam, kalau perlu berhari-hari, pas sembahyang sholat Allahu Akbar, ya Allah, di dukuri kulkas. Ternyata di atas kulkas, ingetnya pas sholat. Yaitu iblis yang tujuannya merusak ibadah kita. Bahkan Pak, maaf, kita ini sholat maksiat. Allahu Akbar, bojone tonggoku kok cek ayu nih. Terus sampean sholat mikir istri tetangga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya apa mau dapat pahala Pak? Sholat khusyuk ini sulit. Makanya di zaman Imam Ahmad bin Hambal, pernah suatu saat ada satu orang ini mau keluar kota di zaman beliau. Akhirnya karena mau keluar kota, menyimpan hartanya itu dengan ditimbun. Karena orang dulu itu Pak, tidak ada bank, BRI, BCA, BNI, tidak ada. Cara menyimpan hartanya ditimbun. Orang dulu itu menimbun harta untuk melindungi harta supaya tidak dirampok, tidak dicuri. Jadi digali berapa meter, ditimbun, ditandai. Nah, kan? Singkat cerita, ini orang dari Bali ditimbun, ditandai, berangkat ke Surabaya atau berangkat ke Banyuwangi. Zaman dulu tidak ada kendaraan, yang paling cepat kuda. Tapi orang Bahari, orang dulu itu kebanyakan bawa kendaraannya itu onta, bukan kuda. Kenapa Beb? Karena plus suplai makanan. Yang dibawa itu onta betina, jadi dibawa onta betina, mereka bawa bekal makan seadanya, yang dibawa onta betina. Ketika bekal ini habis, onta betina lagi tadi pas waktu lapar atau pas waktu haus diperes, nyat, minum. Berangkat lagi, lapar atau haus, peres lagi, nyat, minum. Jadi kendaraan plus suplai makanan. Itu orang Arab dulu. Perjalanan naik onta, ya lama Pak, jalan ya oh. Berbulan-bulan, 1 bulan pergi, 1 bulan kembali, 2 bulan perjalanan. Ketika kembali di tempatnya, namanya manusia, jangankan yang 2 bulan, sing sak jam wae kadang lali, yang 1 jam aja kadang lupa, apalagi yang 2 bulan. Pulang ke rumah mau nyari harta yang ditimbun ini, lupa di mana tempatnya. Digali di sini tidak ketemu, digali di sana tidak ketemu, lupa sudah. Akhirnya sowan silaturahmi ke Imam Ahmad bin Hambal, minta cara, Imam kasih saya amalan, ajari saya 1 amal yang bisa mengingat daripada harta yang tertimbun dan saya lupa daripada letaknya. Imam Ahmad bin Hambal ya bingung. Tidak ada ilmu syariat yang mengajarkan seperti itu. Tapi segini, kamu pulang, nanti bangun malam, di pertengahan malam, kamu sholat sebanyak-banyaknya. Terserah, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, perbanyak sholat sunnah, tapi yang khusyuk. Di dalam sholat, ingat dosa-dosa kamu. Di dalam sholat, ingat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Siap Imam. Berangkat. Sampai di rumah, terus tidak nunggu malam, langsung ambil wudhu. Ketika wudhu selesai, langsung sholat malam, sholat hajat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasjiling tusoni. Ya Allah, Engkau kasih saya mata, saya gunakan untuk maksiat ya Allah. Engkau kasih saya tangan, Engkau saya gunakan untuk maksiat. Kasih lisan, saya gunakan untuk maksiat ya Allah. Makhluk yang paling rahmat adalah orang tua.
Tapi lihat orang tua ketika didurhakai, semua fasilitas dicabut oleh orang tua tersebut. Motor, mobil, uang. Jika seorang anak durhaka, niscaya akan dicabut dan diboikot oleh orang tua. Walaupun orang tua sangat cinta kepada anak, tapi cintamu kepadaku ya Allah, Engkau kasih mata, aku gunakan untuk bermaksiat, Engkau tidak pernah jadikan aku buta. Engkau kasih tangan, kaki, aku gunakan untuk maksiat, tidak pernah Engkau jadikan aku lumpuh. Engkau sebaik-baik rahmat ya Allah. Nangis Pak. Sing sholat gak tahu nangis, niki nangis. Sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat lagi, Allahu Akbar. Kak sholat ingat nikmat Allah, ya Allah, Engkau kasih saya penglihatan, banyak yang buta. Engkau kasih saya anak, banyak yang tidak punya anak. Engkau kasih saya sehat, banyak yang sakit. Pak, dihitung banyaknya nikmat oleh Allah. Iblis mulai bingung. Nah ini guys, Iblis mulai bingung ini. Wah ini orang, kalau sholat seperti ini sampai subuh, bisa habis dosanya ini. Bisa mendapatkan titel yang istimewa di sisi Allah. Setiap tangisan air mata bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah harus dirusak, ya apa caranya dirusak? Ya, iki khusyuk Pak. Iya karena butuh, iya karena stain. Iblis masuk. Kamu tahu harta yang kamu pendam 2 bulan yang lalu itu letaknya ada di utara rumah kamu 500 meter. Di situ ada pohon kurma 10 meter ke kanan dari pohon kurma tersebut. Ya di situ letak harta kamu. Oh ya benar Pak. Bayangkan Pak, ini sholat khusyuk nangis, keingat hartanya batal. Tengah malam jam 12 keluar kayak orang gila demi harta. Loh, digali ternyata betulan terdapat hartanya. Langsung masuk ke rumah, ditaruh, wis turu, hilang subuh nih. Bukan niat sholat sampai subuh, hangus, hilang niat sholat subuhnya karena sudah dapat yang dia maksud, yang dia tuju, dapat sudah, bahkan hilang sampai kewajiban subuhnya. Bagaimana iblis menguji kita? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi alhamdulillah Beb, kita karena sering duduk dengan orang soleh, melihat orang soleh, Allah beri tumaknina, Allah beri kekhusyuan dalam hati. Alhamdulillah. Pak jenengan Bu, walaupun bisa sholat khusyuk, gak terima iblis, rapat lagi. Rapat. Setelah mereka rapat sedemikian lama, visi dan misinya berubah. Apa itu Beb? Ya apa caranya? Walaupun sampean sholatnya khusyuk, tapi dirusak dengan ujub, dirusak dengan riya. Apa itu ujub Beb? Ujub bangga diri. Ini orang biasanya yang sering ibadah di masjid, Allahu Akbar, pulang kelihatan tetangganya, di dalam hatinya kemudian terlintas, Kak sembahyang di masjid, aku loh sembahyang di masjid. Nah, ya ini ujub Pak, batal pahalanya. Orang yang ujub di dalam ibadah, walaupun dia ahli ibadah, 0 pahalanya di sisi Allah. Loh iya, Ria itu ibadah li ajrin nas. Berangkat haji, tujuannya ben dipanggil Pak Kaji. Ditanya, siapa namanya? Haji Ahmad. Oh Pak Ahmad, aku iki haji larang-larang. Ojo celuk Pak Ahmad, pakai Haji Ahmad. Nah ini haji untuk dipanggil popularitas, dimuliakan di kampungnya. 0 pahalanya nanti di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kali pernah dikisahkan. Lanjut. Pernah dikisahkan. Ada Pak orang puasa dahar 30 tahun tidak pernah putus. Ini terakhir temenan ini. Ngantuk kabeh modelnya. Ada orang puasa dahar 30 tahun tidak pernah putus. Ibadah sunnah ini macam-macam Pak. Ada sunnah Arafah, sunnah Asyura, sunnah kita puasa. Ada sunnah Senin Kemis, Ayamul Bid, Ayamul Syud, banyak. Ada namanya sunnah puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Itu namanya puasa Daud. Ada namanya sunnah puasa dahar. Apa itu puasa dahar?
tarekat setahun pol puasa. Sekarang puasa, besok puasa, lusa puasa, terus selama setahun kecuali hari-hari yang diharamkan. Idul Fitri, Idul Adha, sama Ayyamut Tasyrik. 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini haram berpuasa. Oleh karena itu kalau ada orang sini kemudian ditinggal bulan Ramadan, urak-urak nangis, Beb, saya ada ikhlas ditinggal Ramadan. Tidak terasa, Beb, besok sudah lebaran. Saya masih kangen puasa Ramadan. Besok pula tetap tak puasa Ramadan. Iki namanya goblok. Bukan pahala yang didapat, tapi dosa. Haram. Idul Fitri, Idul Adha itu haram berpuasa. Justru kalau kita tidak puasa ibadah, Pak. Hari untuk gembira, tidak boleh puasa. Loh, ini puasa dahar, setahun non-stop tanpa libur kecuali hari yang diharamkan. Bukan setahun, Pak, 30 tahun tidak pernah bolong. Melihat ibadah seperti ini, iblis bingung. Bayangkan, tidak ada yang tahu selama 30 tahun, walaupun keluarganya. Kenapa, Beb? Karena nih orang jualan di pasar, berangkat sebelum subuh, pulang setelah maghrib. Walaupun keluarganya tidak tahu selama 30 tahun. Iblis tahu loh, ini ibadah kalau dibawa mati, jelas ini surganya tidak kaleng-kaleng. 30 tahun Pak ikhlas, 30 tahun puasa dahar, tidak ada yang tahu. Wah, bisa dapat surga Firdaus ini. Harus dirusak. Ya apa caranya ibadah ini harus rusak? Rapat iblis. Makanya majelis Rasulullah Bali ini harus juga sering rapat. Kalau majelis syaitan rapat untuk merusak umat, kita harus sering rapat untuk memperbaiki umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Diskusi itu penting, Pak. Lanjut. Akhirnya setelah rapat dapat cara iblis. Satu iblis tasawwur, nyamar, jelma jadi manusia. Ada makhluk, Pak, memang yang diizinkan oleh Allah itu bisa nyamar. Jelma jadi manusia. Jin itu bisa nyamar jadi manusia. Malaikat itu bisa nyamar. Bahkan malaikat Jibril ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, ya tasawwar ala surati Dihyah. Beliau itu nyamar mirip dengan mukanya atau bentuknya sahabat yang bernama Dihyah. Tapi bukan sahabat Dihyah, mirip. Berarti malaikat bisa nyamar, diizinkan oleh Allah. Oleh karena itu kalau ada orang minta-minta ke rumah kita, jangan ditolak, kasih. Karena takutnya itu malaikat yang nyamar. Kasih, Pak, kasih makan, tidak ada uang, kasih, tidak ada pakaian. Yang penting jangan ditolak. Begitu pula iblis. Iblis ini bisa nyamar. Akhirnya iblis ini tadi nyamar jadi manusia, datang ke kiosnya ini orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya, jual apa, Mas? Oh, saya jual daging, lengkap. Monggo. Ada daging sapi sekilo sekian, kambing sekilo sekian, bebek, ayam, kelinci, babi gak ono. Lengkap. Monggo, tinggal piring. Mana yang mau? Oh ya, siap. Saya mau beli daging sapi aja 1 kilo. Tapi perhatikan, saya ini puasa 3 hari. Jadi tolong ditambahi ya. Oke, siap, Mas. Juali, Pak, sapi 1 kilo. Nih, tambahi 1/4. Karena melihat yang beli adalah puasa 3 hari. Nih, wis. Beli 1 kilo, harga sekian, ini bonusnya 1/4. Dikira sama yang jual pasti seneng tambahi 1/4. Ternyata yang beli ngomel. Apa, Mas? Masa tambahannya 1/4? Kan saya sudah bilang, saya ini puasa 3 hari. Masa tambahannya bonusnya 1/4? Tambahi lagi. Nah, beli 1 kilo, tambahi 1/2 kilo. Beli 1 kilo, bonusnya 1/2. Ketika dikasih, masih ngomel. Ya Allah, Mas, malu sampean sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu loman, Nabi Muhammad itu dermawan, apalagi sama orang yang ahli ibadah. Loh, saya ini kan sudah bilang, saya puasa 3 hari. 3 hari ini dibanter-banter no. Memang tujuannya provokasi.
Saya ini puasa 3 hari, masa bonus cuma setengah kilo? Tambahin lagi. Nah, beli sekilo, bonusnya 2/3 kilo. Wis. Saya ngomel. Ya Allah mas, anak kula, bojo kula iki ya poso. Saya punya anak istri di rumah ya puasa. Kalau segini mah masih kurang. Kan saya sudah bilang saya puasa 3 hari, tambahin lagi. Wis mulai emosi nih Pak. Yang jual ini sudah mulai marah, ngetok wis sampai gak ikhlas. Kurang ajar. Terakhir nih, beli sekilo, bonusnya sekilo. Wis. Ngomong mana Pak? Ketika dikasih, sik ngomel. Masa bonus sekilo kurang, ini kan masih banyak daging, tambahin lagi. Ketika minta tambahin lagi, langsung mejanya digebrak. Kamu ini baru puasa 3 hari aja pamer, baru puasa 3 hari aja sombong, minta tambahin begini banyak. Saya ini loh ibadah 30 tahun tidak ada yang tahu. Seneng iblisin juga TikTok Pak, langsung live TikTok, berhasil iblis. Langsung sapi tadi dikembalikan, uangnya dibayar, bingung yang jual. Ajib, kenapa yang dikembalikan? Kenapa kamu kembalikan? Anak iblis. Saya iblis. Saya datang ke sini bukan untuk membeli daging kamu, saya ingin merusak amal ibadah kamu. Karena saya lihat di dalam diri kamu ini ada cahaya mutiara yang luar biasa, disebabkan ibadah 30 tahun yang tidak bolong dan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ternyata sekarang cahaya itu sudah redup. Kenapa? Ketika kamu bilang, kamu ini baru 3 hari aja pamer, saya ini loh 30 tahun, ya ini ujub. Merasa lebih hebat, merasa lebih baik dari orang lain, itu namanya ujub. Dan ketika engkau ngomong dengan lantang, saya 30 tahun dengan lantang, tetangga kamu yang jual ini sekarang dengar, sudah tertanam riya di dalam hatimu. Cahaya kemilauan daripada cahaya ibadah 30 tahun sudah sirna, musnah, tidak bisa kamu nikmati pahalanya nanti di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, kita mau sholat khusyuk sulit. Kita mau ibadah haji ikhlas berat. Sholat wajib kita kerjakan, haji wajib kita berangkat jika mampu. Tapi adakah jaminan pahalanya bisa kita nikmati di akhirat? Tidak ada jaminan. Tapi sumpah demi Allah, Allah kasih satu amalan sebagai cintanya kepada kasihnya Nabi Muhammad dan cintanya kepada kita umatnya Rasulullah. Satu amalan, yang amalan ini pasti bisa kita rasakan nikmatnya nanti di akhirat. Pahalanya pasti kita dapatkan nanti di akhirat. Mungkin dikala yang lain hangus karena keteledoran dari kecerobohan kita, tapi pahala sholawat Pak pasti kita dapatkan. Mau kita sholawat riak tidak riak, ujub tidak ujub, tetap dapat pahalanya. Jangan ujub tidak apa-apa. Sampai berapa sholawatnya? 300. Kiti aku lu 1000. Ujub saya 1000, tetap diberi pahala oleh Allah. Walaupun saya sholawat Bapak, 1500, riyaan lillahi ta'ala. Sholawat saya 1500 riak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun seperti ini tetap diterima. Kenapa? Bentuk cintanya Allah kepada Nabi Muhammad dan rahmat Allah kepada umatnya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu perbanyak sholawat. Wong sing sholawat, orang yang sholawat di dunia senang, di barzah senang, di akhirat dia bakal mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum aliyah sholah. Yang paling dekat di antara kalian nanti denganku di hari kiamat, siapa sih Pak? Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad siapa? Orang yang sering berangkat haji? Bukan. Orang yang setiap bulan umroh? Bukan. Sering ziarah Nabi Muhammad? Bukan. Orang yang banyak bangun masjid? Bukan. Yang paling dekat di antara kalian denganku di hari kiamat, aksarukum alayya sholat.
yang paling banyak di antara kalian lisannya mengucapkan dan mengirimkan salam kepadaku. Oleh karena itu mudah-mudahan insya Allah majelis ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Mudah-mudahan insya Allah karena berkah majelis ini Allah tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita menghidupkan syariat Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan insya Allah lisan kita senantiasa tergerak untuk salawat kepada Rasulullah yang dapat memberikan manfaat kepada kita dunia yang bersambung di barzakh, bahkan bersambung sampai di akhirat, menjadi tiket sebabnya kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'an hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syakir wa la mahrumah. Allahumma ja'alna bihudak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Insyaallah besok kita ketemu lagi di Seririt ya, besok pagi.